Di sini ada latar belakang. Di era sekarang, jaringan komputer sudah digunakan hampir di semua bidang, seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kita menggunakan wifi kampus atau internet di rumah. Namun, sering terjadi masalah seperti koneksi lambat atau jaringan terputus. Hal ini biasanya disebabkan oleh jalur komunikasi yang tidak efisien atau gangguan pada jaringan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa menggunakan teori graf untuk memodelkan dan menganalisis jaringan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, terdapat beberapa rumusan masalah. Apa itu teori graf? Bagaimana representasi jaringan data berbentuk graf? Bagaimana penerapan teori graf dalam jaringan komputer? Pertanyaan ini menjadi dasar dari pembahasan saya. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami konsep dasar teori graf, mengetahui cara merepresentasikan jaringan komputer, menganalisis penerapan teori graf dalam jaringan komputer. Di sini ada teori graf. Teori graf adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antar objek. Graf terdiri dari simpul vertex sebagai objek, sisi edge sebagai hubungan. Contoh dalam kehidupan nyata, misalnya dalam jaringan internet, komputer, atau HP, kita itu adalah simpul, sedangkan kabel atau sinyal wifi itu adalah sisi yang menghubungkan. Jadi sebenarnya kita sudah menggunakan graf dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja tidak disadari. Dalam jaringan komputer ada beberapa jenis graf seperti graf berarah, misalnya data hanya dikirim satu arah. Graf tidak berarah, data bisa bolak-balik. Dan selanjutnya, graf berbobot, ada nilai tertentu seperti jarak atau waktu. Contoh nyata, pada aplikasi seperti Google Maps, itu menggunakan graf, mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh. Sedangkan konsep seperti lintasan dan siklus digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Lanjut, di sini ada metodologi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan studi literatur. Artinya, kita mempelajari teori dari berbagai sumber, lalu menerapkannya pada model jaringan. Contoh sederhananya seperti kita menggambar jaringan wifi di rumah, lalu dianalisis koneksi antar perangkatnya. Di sini ada implementasi. Pada tahap implementasi digunakan bahasa Python dengan struktur dictionary. Algoritma yang digunakan adalah Braided Field Search atau BFS. Contoh kehidupan nyata, misalnya kita ingin mengecek semua perangkat yang terhubung ke Wi-Fi, BVS akan mengecek satu persatu secara berurutan dari yang paling dekat. Jadi, BVS ini seperti menyebar untuk memastikan semua perangkat terhubung. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Dari hasil implementasi, terdapat beberapa simpul seperti A, B, C, D, E, dan F yang mewakili perangkat. Jika dimulai dari A, maka urutan BVS adalah A, B, C, D, E, dan F. Artinya semua perangkat berhasil dikunjungi. Contoh nyata ini seperti kita mengecek jaringan di kantor atau kampus, dan ternyata semua komputer saling terhubung tanpa ada yang terputus. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah teori graf sangat efektif untuk memodelkan jaringan komputer, memudahkan kita memahami hubungan antar perangkat. Algoritma BVS membantu mengecek koneksivitas jaringan, dan hasilnya menunjukkan semua perangkat saling terhubung. Jadi teori ini sangat berguna dalam dunia teknologi. Selanjutnya ada saran. Saran dari penelitian ini adalah menggunakan algoritma lain seperti Dijkstra untuk mencari jalur tercepat, menambahkan bobot agar analisis lebih akurat, mengembangkan pada jaringan yang lebih kompleks. Contohnya seperti jaringan internet skala besar seperti provider atau perusahaan.